Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agris Aprianti, NPM B1A022349. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyitaan yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang diampu oleh dosen Bapak Asep Suherman SHMH dan Bapak Agus Salim SHMH. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penyitaan dalam perkara pidana. Pengertian penyitaan dalam pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu di sini dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Bentuk-bentuk penyitaan di dalam pasal 38 dan 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan ada 3 macam-macam penyitaan. Di situ dijelaskan ada macam-macam 3 penyitaan. Yang pertama, penyitaan biasa, yang kedua penyitaan di dalam keadaan yang mendesak atau perlu, dan yang ketiga penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Yang berwenang melakukan penyitaan di dalam pasal 38 ayat 1 KUHP, yaitu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Benda yang dapat disita dalam perkara pidana berdasarkan pasal 38 sampai 48 KUHP, yaitu yang pertama, benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana. Dan yang kedua, benda yang digunakan untuk tindak pidana. Dan yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi dalam proses penyidikan. Yang keempat, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana. Dan yang kelima, benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Tata cara penyitaan. Yang pertama, penyitaan dalam keadaan perlu atau mendesak. Di sini diterangkan dalam pasal 38 ayat 2 KUHP dan pasal 34 KUHP tentang penggeledahan. Penjelasannya adalah bila mana di suatu tempat diduga keras terhadap benda atau barang bukti yang perlu segera dilaksanakan penyitaannya atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan atau dipindah tangankan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri hanya atas benda bergerak, segera melaporkan guna mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, penyitaan biasa disebutkan di dalam pasal 128 sampai 129 KUHP. Yang pertama, izin Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal dan membuat berita acara. Yang ketiga, yaitu penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Dijelaskan dalam pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan bahwa merupakan pengecualian dari penyitaan biasa dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda, dan alat yang digunakan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Selanjutnya, pengembalian benda sitaan. Di dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak mendapatkannya. Selanjutnya disebutkan pula pengembalian benda sitaan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu A. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukannya lagi. B. Perkara tersebut tidak merupakan tindak pidana. C. Apabila perkara tersebut dikesampingkan atau ditutupi demi hukum. Apabila perkara tersebut diputus,
maka benda yang sudah disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti disebut di dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, pengembalian benda sitaan apabila perkara tersebut sudah diputus. Di dalam pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan A. Diberikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut. B. Kecuali menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk kemusnahan, dan untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. C. Atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lainnya. Selanjutnya, saya mengambil contoh sita jaminan. Sita jaminan mengandung arti bahwa menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari. Barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama berproses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan perkataan bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada pada penguasanya tergugat dapat diletakkan kepada sita jaminan. Dalam praktik peradilan dikenal dengan berbagai macam sita jaminan, yaitu yang pertama, sita revindicatoir, yaitu penyitaan terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai atau dipegang oleh tergugat untuk mendapat hak kembali atau dimintanya kembali miliknya. Tujuannya adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama berproses atau diproses di dalam persidangan saat sidangan tersebut berlangsung. Sita revindicatoir hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak milik penggugat karena barang bergerak lebih mudah dipindah dan dibawa ke sana ke sini sampai pada akhirnya tidak tahu lagi keberadaan barang bergerak itu. Permohonan sita revindicatoir hanya dapat diajukan oleh setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain. Permohonan sita revindicatoir juga dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada kuasa pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut bertempat tinggal. Yang kedua, sita conservatoir, sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau sengketa utang piutang ganti rugi. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan putusan, pengadilan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang kepada penggugat, yakni dengan cara menjual barang milik tergugat yang disita tersebut, dan dari uang hasil penjualan barang itu digunakan untuk membayar piutang penggugat. Sita conservatoir dilakukan dalam gugatan secara bersama-sama dan permohonan penyitaan itu dibuat dalam petitum. Artinya, permohonan itu diajukan sebelum putusannya dijatuhkan. Sita conservatoir juga setiap saat dapat dicabut apabila diadakan jaminan atau tanggungan yang mencakupi dan juga apabila tidak ada manfaat atau barang yang disita itu milik orang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara tersebut. Benda sitaan yang mudah rusak, membahayakan, dan biaya penyimpanannya yang tinggi. Di dalam pasal 45 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
disebutkan A. Proses perkara para penyidik atau penuntut umum dapat dijual lelang dan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. B. Proses perkara pada pengadilan dapat dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim tersebut. Pada pasal 45 ayat 2, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pula ayat 2-nya yaitu uang hasil lelang dipakai sebagai pengganti barang bukti. Ayat 3, guna kepentingan pembuktian sangat mungkin disisihkan sebagai barang bukti. Dan yang keempat, benda sitaan sifatnya terlarang, tidak termasuk dalam ayat 1, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Next, penyitaan di luar daerah penyidik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur karena berpedoman pada pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penggeledahan, yaitu yang pertama, A. Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. B. Surat perintah tugas penyidik. C. Melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri di tempat mana penyitaan akan dilaksanakan. D. Didampingi pejabat penyidik setempat. E. Dilaksanakan 2 saksi warga setempat. F. Sita dalam keadaan perlu, mendesak, dapat dilakukan penyidik tanpa harus melewati prosedur di atas. Akan tetapi, kemudian baru dilaporkan pada pengadilan negeri setempat. Yang terakhir adalah syarat penjualan lelang yang perkaranya sedang diperiksa. Di dalam pasal 45 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan apabila benda sitaan terdiri dari benda yang mudah rusak, apabila benda sitaan tidak memungkinkan disimpan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila bisa penyimpanan benda sitaan akan menjadi terlalu tinggi. Inilah bekerjanya syarat yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu syarat terpenuhi, benda sitaan dapat dijual lelang dengan meminta pendapat ahli untuk memberikan keterangannya. Penjelasan tersebut diambil dalam pasal 45 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.